Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, ya, kalian nanti ketika PAS, materinya adalah bab 9 sampai bab 16. Bab 9 sampai bab 15 itu semuanya bahas tentang past tense. Okay? And then 9 sampai 15 tentang past tense. And then the last one, chapter 16, bab 16 itu tentang reported speech. So, hari ini ya kita akan bahas tentang reported speech walaupun sudah pernah dibahas di kelas ya. I just wanna review this supaya kamu di hari nanti ketika PAS lebih paham dan bisa mengerjakan. Dan kalian juga setelah nonton video ini, silahkan nonton video tentang penjelasan tentang past tense ya. Jadi nilainya bisa lebih baik daripada nilai PTS kalian. Oke, ini dia. Kita mulai aja. Reported speech. Reported speech atau bisa juga disebut indirect. Ada direct, ada indirect. Reported speech disebut juga indirect speech. Apa tuh reported speech atau indirect speech? Intinya adalah menyampaikan ucapan seseorang kepada orang lain. Menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain. Misalkan kamu bertemu Giant ngomong sesuatu ke kamu, and then di lain waktu kamu bertemu dengan Juki. Nah, kamu menyampaikan ucapan Giant kepada Juki. Giant bilang sesuatu, bilang saya suka bakpao misalkan. Giant misalkan bilang begitu. Maka kamu nanti menyampaikan ke Juki gimana caranya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, itu. Jadi reported speech membahas tentang hal itu, ya, menyampaikan ucapan seseorang kepada orang lain. Okay. Reported speech atau indirect speech itu diawali dengan kata-kata Lela said bla 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 bla. Kalau yang ngomong adalah Lela. Misalkan kamu berbicara dengan Lela, kemudian di lain waktu kamu bertemu dengan orang lain, misalkan bertemu dengan Ipeh misalkan. Terus kamu menyampaikan apa yang Lela ucapkan, maka statement kamu diawali dengan kata-kata Lela said bla 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 bla. Ucapannya Lela apa tuh diucapkan di sini? Nah, kamu bisa masukkan kata that. Lela said that bla 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 bla. Atau tanpa that juga bisa. Lela said bla 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 bla. Jadi that di sini Mr. Syarif kasih dalam kurung, artinya opsi, pilihan. Boleh mengucapkan that, boleh juga tidak mengucapkan that. Lela said bla 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 bla. Lela said that bla 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 bla. Ya. Atau bisa juga diawali dengan kata-kata Lela told me that. Lela told me that. Kalau that yang ini, kalau kamu pakai kata told me, ungkapan told me kan, maka that-nya itu harus ada. Lela told me that bla 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 bla. Contoh nih ya, contoh. Suatu saat Suneo ketemu dengan Giant. Giant bilang dia marah. Nah, kemudian Giant ketemu sama Nobita. Nobita penasaran. Giant bilang apa sih? What did Giant say? Kemudian Suneo menyampaikan ucapan yang diucapkan oleh Giant, menyampaikan perkataan Giant kepada Nobita. Ya, so reported speech adalah menyampaikan perkataan orang lain, perkataan seseorang kepada orang lain. Nah, contoh kasus di sini adalah Suneo menyampaikan perkataan Giant kepada Nobita. Nah, Suneo bilang begini, Giant told me that he was angry. Giant told me that he was angry. Gitu ya. Saya diawali dengan orangnya, orang yang mengatakan tersebut, orang pertama, told me that, atau bisa juga Giant said he was angry, atau Giant said that he was angry. So, bisa pilih di antara dua ini ya. Oke. Terus bagaimana merubah direct speech ke reported speech? Direct speech adalah ucapan orang pertama. Diubah menjadi reported speech. Bagaimana caranya? Kalau misalkan orang pertama tersebut menyatakan dalam bentuk present tense,
maka kamu harus rubah ke dalam bentuk past tense. Nah, nanti ketika SMP ada lagi, kalau ucapannya past tense, maka dirubah menjadi apa? Nah, itu nanti kamu di SMP atau di SMA. Karena kamu masih di primary school, elementary school, ya, masih di SD, maka kita belajarnya hanya ini aja. So, kalimat awalnya ada present tense, maka ketika ingin merubahnya dalam bentuk reported speech, ya, diubah dalam bentuk past tense. Contoh ya, contoh orang pertama bilang I go to canteen, maka kalimatnya berubah menjadi past tense. Yang tadinya go berubah menjadi went. Ya, karena past tense kan harus pakai verb 2 kan. Nah, subjeknya yang tadinya I berubah menjadi he atau she, tergantung siapa yang mengucapkannya. Contoh nih, Suneo ketemu Giant. Kemudian Giant bilang ke Suneo, I go to the canteen. I go to the canteen. Oh, ini kurang ge di sini ya. I go to the canteen. Kemudian Suneo bilang, oh, I like the meatball. Okay. Setelah bertemu Giant, beberapa waktu kemudian, Suneo bertemu dengan Nobita. Nobita nanya, what did Giant say? Nah, kemudian Suneo bilang, Giant told me that. Nah, ini pakai he nih, tidak pakai I. Kan tadinya bilangnya I kan, I go to the canteen. Itu yang mengucapkan Giant. I-nya di sini maksudnya adalah Giant. Saya, Giant, go to the canteen. Maka Suneo ketika menyampaikan reported speech-nya, Giant told me that he-nya di sini adalah Giant. He, Giant, he went to the canteen. Tadinya go berubah menjadi went. Giant told me that he went to the canteen. Gitu ya. Contoh yang kedua, misalkan kalimatnya negatif, I don't bring my book. Maka I-nya dirubah ya menjadi he atau she, tergantung siapa yang mengucapkannya. Don't bring, maka past tense-nya berubah menjadi didn't. Ingat ya, past tense itu kalau negatif, dia didn't plus verb 1. Didn't plus verb 1. He atau she didn't bring his atau her book. His book atau her book, tergantung siapa yang mengucapkan. Contoh, Giant bilang, I don't bring my book. Dia bilang begitu ke Suneo, I don't bring my book. Kemudian Suneo jawab, why? Nah, kemudian setelah beberapa saat, Suneo ketemu dengan Nobita. Nobita nanya ke Suneo, what did Giant say? Giant bilang apa? The Giant said that, atau boleh juga tanpa that. Giant said he, look, tadi kan yang I kan tadinya, I-nya di sini kan maksudnya Giant. I don't bring my book. Saya berubah, I-nya berubah menjadi he karena Giant yang ngomong. Kalau yang ngomong adalah Shizuka, maka he-nya berubah menjadi she. Karena dia yang ngomong Giant, maka menjadi he. He didn't bring. Yang tadinya don't bring berubah menjadi didn't bring karena past tense kan. He didn't bring his book. He didn't bring his book. Contoh yang ketiga, bagaimana kalau kalimatnya tidak ada kata kerjanya? My cat is not hungry. Is not hungry. Maka berubah menjadi her cat. Kalau yang ngomong perempuan. Misalkan yang ngomong Shizuka. My cat is not hungry. Maka dirubah menjadi her cat. Kucing dianya Shizuka. Tapi kalau yang ngomong adalah Giant, maka bukan her cat, tapi his cat. Kucingnya Giant, his cat. Tapi karena yang ngomong Shizuka misalkan, atau Ipe, atau Lela, ya, maka jadinya her cat. Her cat is not berubah menjadi was not. Ingat, past tense yang tidak ada kata kerjanya, maka kamu harus pakai was atau were. Her cat was not hungry. Kalau kamu masih bingung dengan past tense, kamu bisa nonton video tentang past tense ya. Nanti akan ada link juga untuk video untuk past tense-nya. Her cat was not hungry. Kalau cat-nya banyak, cats misalkan, maka was-nya berubah menjadi were. Dan ini juga pasti jadinya are. My cats are not hungry. Maka di sini berubah menjadi were. Her cats were
not hungry. Oke, kita lihat. Sunio bertemu dengan Shizuka. Kemudian Shizuka bilang sesuatu kepada Sunio. Shizuka bilang, my cat is not hungry. Kemudian Sunio bilang, is it fine? Setelah beberapa saat, Sunio bertemu dengan Nobita dan menyampaikan ucapan Shizuka kepada Nobita. What did Shizuka say? What did Shizuka say? Shizuka bilang apa? Kata Nobita kepada Sunio. Maka Sunio jawab, Shizuka said her cat was not hungry. Her cat was not hungry. Tadinya kan my cat kan, maka berubah menjadi her cat. Her cat di sini maksudnya kucingnya Shizuka. Ketika Shizuka bilang my cat, ya kucingnya Shizuka, gitu kan. Her cat was not hungry. Gitu ya. Kalau yang mengucapkan ini my cat is not hungry, yang mengucapkan adalah Giant, gitu. Maka di sini bukan her cat, tapi his cat karena kucingnya Giant, gitu ya. His cat was not hungry. Itu reported speech atau indirect speech, menyampaikan ucapan seseorang kepada orang lain, menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain. So you have a practice here. Change into indirect atau change into reported speech. Juki bilang, bayangkan Juki bilang seperti ini ke kamu. Kemudian kamu menyampaikan apa yang diucapkan Juki kepada Lela misalkan. Atau kamu menyampaikan apa yang Juki ucapkan kepada Ipeh misalkan. Juki bilang begini ke kamu, I give my book to Mr. Sabni. Kira-kira kalau Lela nanya ke kamu, Juki bilang apa? Maka kamu harus bilang seperti apa kepada Lela? Apakah A, Juki said, he gave my book to Mr. Sabni, ataukah B, I gave my book to Mr. Sabni, atau C, Juki said he gave her book to Mr. Sabni, atau yang D, Juki said he gave his book to Mr. Sabni. Ingat, ini harus dirubah dalam bentuk past tense. Maka give berubah menjadi gave ya. Gave semua betul. Kemudian my book, I-nya dulu. Ketika Juki bilang I give my book, maka I-nya di sini harus berubah menjadi he karena yang mengucapkan adalah Juki. Maka kemungkinan jawaban yang tepat adalah A, C atau D. He gave. My book kan berarti bukunya Juki kan? Maka my book berubah menjadi his book. My book berubah menjadi his book. Karena yang mengucapkan Juki, bukunya Juki. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Juki said he gave his book to Mr. Sabni. Latihan yang kedua. Bayangkan Leha mengucapkan ini ke kamu. Leha bilang, I don't understand. Maka ketika kamu bertemu Rojak misalkan, Rojak nanya ke kamu, Leha bilang apa? Misalkan, what did Leha said? Maka kamu bisa bilang ke Rojak, Leha said that I didn't understand. Leha said I don't understand. Leila said she didn't understand. Atau yang D, Leila said she was not understand. Ingat, subjek I di sini maksudnya adalah Leha. Maka I-nya berubah menjadi she. Maka A sama B otomatis salah ya, karena dia pakai I. Leha said, I didn't understand. Bukan, harusnya she. Jawaban yang tepat kemungkinan adalah C atau D. She didn't understand atau she was not understand. Kalau don't, maka berubah menjadi didn't. So, jawaban yang tepat adalah C. Leha said, she didn't understand. Atau Leha said that she didn't understand. Praktis yang ketiga, bayangkan Ipeh mengucapkan ini ke kamu. My mom is proud of me. My mom, mamahnya Ipeh, is proud of me. Bangga terhadap saya. Bangga terhadap Ipeh maksudnya. Maka kamu kemudian ketemu dengan siapa? Rojak misalkan. Kamu bertemu dengan Rojak. Kemudian Rojak nanya ke kamu. Ipeh bilang apa? Kira-kira jawaban yang tepat mana?
I give you 5 second. Mr. Syarif kasih kamu 5 detik untuk menjawab. A, B, C, atau D. Udah ketemu jawabannya? Coba cek jawaban kamu. Apakah jawaban kamu yang ini? Ipeh told me that her mom was proud of her. I-nya my mom berubah menjadi her mom. Is proud berubah menjadi was. Is-nya berubah menjadi was. Proud of me menjadi proud of her. Ipah bilang ke saya bahwa ibu dia bangga dengan dia. Ibu dia bangga terhadapnya. Gitu ya? Ya, itu tentang reported speech. Ya, setelah kamu nonton video ini, setelah kamu menyimak video ini, silakan kamu kerjakan latihan tentang reported speech. Klik link yang ada di pengumuman WA group tersebut. Oke? Dan jangan lupa juga kamu simak penjelasan ya, video penjelasan tentang past tense. Well, mudah-mudahan kamu paham. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.